Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Bu Nurmila, silahkan Zoom-nya di rename menggunakan nama kelas. Ya. Keluar dulu nih. Kok keluar? Udah ada. Udah betul itu. Lain loh. Ini kelas di 0102. Oke, terima kasih. Bu Nurmila, belum di rename Zoom-nya. Ya. Saya share screen dulu. Ini masih belum. Bapak Ibu tolong teman-temannya dikabarkan. Sudah saya link Zoom-nya. Teman-temannya minta tolong dikabarkan. Ya, sudah ya. Mana dia? Ini Bu katanya. Nah, kan baru dikirim lagi kan. Oke, alhamdulillah sudah masuk. Ini ya, saya langsung sambil menunggu ini pada materi pertama di sini Bapak Ibu ya akan ini saya sambil menunggu yang hadir ya, tapi tetap kita mulai agar waktunya tidak semakin mundur. Jadi kita akan mempelajari tentang bagaimana AKMI ini sebagai sebuah tes diagnosis siswa madrasah ya. Tujuannya apa? Nah, ya. Jadi tujuan daripada materi hari ini ya, bentar. Oke, alhamdulillah ya. Silakan langsung on cam Bapak Ibu. Yang sudah masuk Zoom silakan langsung on cam ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama di sini memahami maksud dan tujuan tes diagnostik. Jadi kenapa ada tes diagnostik ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memahami apa maksud dan tujuan dari AKMI. Ya, jadi tidak hanya terdaftar ikut. Nah, oke lah awalnya karena terdaftar ikut, tapi kemudian ketika Bapak Ibu sudah masuk di sini, maka harus memahami dengan benar-benar apa maksud dan tujuan dari AKMI. Ya. Lalu yang ketiga, menjelaskan tentang fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Jadi ketika Bapak Ibu memahami apa itu tes diagnostik, lalu memahami apa maksud dan tujuan dari diadakannya AKMI, maka di akhir di sini Bapak Ibu akan memahami di sini apa fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Ya, jadi selama 1 minggu ke depan, Bapak Ibu di sini dituntut untuk memahami semua ini ya dalam waktu 1 minggu. Ini kalau di awal mungkin akan terasa lama, tapi ketika sudah selesai, loh sudah selesai. Nah itu ketika ada loh sudah selesai, nah tapi saya sudah paham ini, sudah paham ini, sudah paham ini. Nah ya jadi sudah tahu bagaimana nanti cara menindaklanjutinya nanti ketika ada di madrasah ya. Kemudian jadi tadi sudah dijelaskan singkat ya tadi ketika sesi pembukaan ya yang pasti di sini nanti setelah saya ini nanti akan ada materi dinamika kelompok jadi di situ akan diberitahukan aturan-aturan apa saja kemudian salah satunya adalah saya omongkan dulu adalah keaktifan. Jadi kami akan mencatat keaktifan Bapak Ibu selama pelatihan 1 minggu ini ya. Kemudian keaktifan nanti akan dijelaskan lebih detail waktu dinamika kelompok ya. Cuma di sini saya beritahukan akan kami rekap di akhir lalu kami diskusikan berapa untuk penilaian di akhir pelatihan. Itu maka kami harapkan keaktifan Bapak Ibu selama proses pelatihan ya. Di sini tadi ketika waktu pembukaan sudah dijelaskan mengenai PISA, hasil PISA. PISA yaitu Program for International Student Assessment.
Tadi nggak masuk di. Minta tolong dimatikan mikrofonnya Bu Rani. Terima kasih ya. Terutama di sini ya yang terjadi pada tahun 2003 hingga 2018 yang diumumkan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development ya. Jadi ini adalah gambaran dari PISA untuk reading, mathematics and science. Ya. Maka silahkan sekarang apa yang Bapak Ibu baca dari diagram ini. Ya. Boleh raise hand. Ini saya akan catat namanya nanti. Silahkan apa yang Bapak Ibu baca dari diagram ini. Sebentar, saya tunggu raise hand-nya. Jadi di tombol Zoom bawah itu ada reaction. Silahkan diklik, kemudian di situ nanti akan ada raise hand. Ya, sebentar, saya ambil pulpen dulu Bapak Ibu ya. Naik turun, naik turun. Silahkan Bapak Ibu. Loh, belum ada yang raise hand. Silahkan. Apa yang Bapak Ibu baca dari diagram ini? Oke, Bu Ulfa. Bu Ulfa Rosyidah. Huh? Diturunkan lagi. Maaf Bu, salah pencet baru masuk Bu. Maaf. Oke ya. Jadi hari ini materinya Alhamdulillah sudah 26 ya, 27 dengan saya. Materinya hari ini adalah tes diagnostik ya, untuk AKMI ya. Kemudian tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan pembukaan mengenai hasil PISA kita, gitu ya, oleh narasumber. Nah di sini tabelnya itu hasilnya ada di sini, ya. Silahkan Bapak Ibu jelaskan, tafsirkan ya, apa yang Bapak Ibu baca dari tabel ini. Mulai dari readingnya, matematiknya, kemudian sainsnya. Silahkan tombol raise hand ada di bawah, itu reaction ya. Kemudian di situ ada raise hand. Jadi memang di awal ini kita langsung masuk ke tes diagnostik Bapak Ibu ya. Setelah ini baru kita dinamika kelompok. Silahkan. Ayo Bapak Ibu kalau tidak ada nanti saya tunjuk ini ya. Karena diharapkan partisipasi Bapak Ibu selama pelatihan. Oke, silahkan Bu Manda. Karena ini saya baru kenal dan tidak ada sesi perkenalan di materi ini. Silahkan Bu Manda dinyalakan Iya, Bu. kameranya. Maka saya tanya dulu Bu Manda dari madrasah mana? Saya dari Miss Anur, Bu. Dari Miss Anur. Oke. Mika, kameranya dinyalakan Ibu. Saya lagi di kelas, Bu. Tidak apa-apa seharusnya. Ya sudah silakan Ibu. Tidak apa-apa Ibu ya. Semua paham insya Allah kalau sedang di kelas jam segini. Ya. Terima kasih Bu Manda. Silakan. Ini menurut saya ya, Bu. Iya, tidak apa-apa. Saya lihat di sini adalah dari hasil asesmen PISA ini bahwasanya kemampuan membaca itu dari tahun 2018 itu menurun. Kemudian untuk dari kemampuan matematika itu dari tahun 2003 tahun 2006 itu ada peningkatan. Kemudian untuk kemampuan sains itu dari tahun 2018 ke 2006 itu ada penurunan. Menurut saya begitu, Bu. Oke. Maaf, Terima Bu, kasih. Iya, terima kasih Bu Manda. Selanjutnya, silahkan Bu Manda dari Miss mana Ibu? Miss Anur ya? Iya, Bu. Oke. Silahkan Bu Nia Ananda. Bu Mia dari Miss mana?
Maaf, mohon maaf, dari madrasah mana, Bu Nia? Mikrofonnya dinyalakan, Ibu. Assalamualaikum, nama saya Nia Ananda. Saya dari Miss Alfatin Belawan. Oke. Iya, Yang silahkan. saya lihat, Bu, dari tabel grafik di atas, menurut PISA, yang pertama yaitu reading. Reading itu saya lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2009 itu ada peningkatan. Tapi ke 2010 ke 2018 menurun. Kalau yang matematika pun saya lihat juga naik turun, Bu, grafiknya. Kemudian yang sains pun naik turun. Jadi dari PISA tersebut bahwasannya bahwa tidak seimbang adanya naik turun Bu. Dalam readingnya, matematiknya, dan sainsnya. Tidak konsisten. Ya. Iya. Terima kasih diksinya Bu Nia. Jadi konsisten itu yang kita butuhkan, ya. Jadi bagaimana anak didik kita ini kemampuan literasinya itu meningkat secara konsisten. Ini adalah PR kita, ya. PR kita. Maka Bapak Ibu ada pada pelatihan ini tujuannya adalah salah satu tujuannya adalah itu. Bagaimana dengan penurunan ini yang otomatis kita akan prihatin gitu ya. Kita merasa prihatin dengan kemampuan literasi yang mengalami penurunan ini ya. Maka tugas kita di sini adalah menaikkan kembali kemudian membuatnya meningkat secara konsisten. Ya, jadi kita usahakan grafiknya ini meningkat dan meningkatnya ini adalah secara konsisten. Ini adalah tugas kita semua, ya Bapak Ibu, terutama yang hadir di sini. Ya, maka selama 1 minggu ke depan memang diharapkan keseriusan Bapak Ibu selama pelatihan. Kami tahu Bapak Ibu sambil mengajar, tapi juga diharapkan bisa fokus juga ke pelatihan. Jadi agar harapan daripada kita semua ya termasuk juga Kementerian Agama untuk menaikkan kemampuan berliterasi anak didik kita ini kita bisa capai bersama-sama karena ini bukan hanya kewajiban 1-2 guru dan juga bahkan bukan hanya kewajiban kita yang ada di sini tapi semua guru yang ada di madrasah. Tetapi Bapak Ibu yang hadir di sini ini adalah perwakilan yang nanti bisa mendesimasikannya kepada guru-guru yang lain tentang peningkatan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berliterasi anak didik kita yang dimulai dengan kita yang hadir ada di sini ini. Ya, ini terima kasih untuk Bu Manda dan Bu Nia ya untuk pembacaan grafiknya ini tadi ya. Kemudian, nah selanjutnya ya. Jadi saya sudah sampaikan di awal, memang pelatihan ini tidak ceramah saja, di mana instrukturnya hanya ngomong dan Bapak Ibu hanya mendengarkan tidak. Ya, jadi silahkan keaktifan karena Bapak Ibu sudah berpengalaman di madrasah masing-masing, maka sharing kita di sini akan menjadi masukan juga bagi madrasah yang lain. Silahkan brainstorming. Pada pertanyaan nomor 1 dulu, silahkan raise hand. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang tes diagnostik? Ya. Silahkan. Oke, Bu Manda. Selanjutnya boleh untuk raise hand lagi. Silahkan Bu Manda. Ya, Bu. Menurut Halo? Menurut saya tes diagnostik itu adalah tes yang dilakukan untuk menentukan kemampuan awal siswa, Bu. Menurut saya itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Manda. Berarti ini sebelum pembelajaran ataukah di tengah pembelajaran ataukah sesudah Sebelum pembelajaran, Bu. Oke, terima kasih Bu Manda.
Selanjutnya, ayo siapa lagi Bapak Ibu? Oke, Bu Sri Safitri. Ini Bu Sri Safitri, saya belum kenal. Dari madrasah mana Bu Sri? Assalamualaikum Bu, saya dari Miss Bina Waalaikumsalam. Keluarga Medan Tembung. Oke, Alhamdulillah. Ya, silahkan Bu Sri. Kalau menurut saya tes diagnostik itu memudahkan guru untuk menentukan kelemahan dan kelebihan anak didiknya Bu. Oke, ya. Jadi kalau tadi Bu Manda menjelaskan tentang singkat ya, apa itu tes deskripsi dari tes diagnostik. Kalau Bu Safitri ini menjelaskan tentang manfaatnya. Ya. Ya, oke. Karena kan di sini tidak apa arti tes diagnostik tidak seperti itu, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu ketahui. Makanya di sini tadi saya sampaikan ini adalah tempat sharing kita, ya. Bagaimana dengan tes diagnostik ini kita akhirnya menjadi satu pemahaman yang utuh. Terima kasih Bu Sri Safitri. Oke, adakah yang mau menambahkan satu lagi Bapak Ibu? Ayo. Aha, terima kasih Bu Anissa Hanum dari madrasah mana Bu Anissa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu. Iya, Bu Anissa Hanum dari madrasah mana? Perkenalkan saya Anissa Hanum dari Miss Nurul Hasanah wal Barokah. Dari sini saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai yang saya ketahui apa itu tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini bukan hanya tentang kemampuan kognitif siswa saja, tapi juga keterampilan maupun emosional siswa tersebut. Oke, ya. Terima kasih Bu Anissa Hanum ya. Jadi sudah tepat sekali Bapak Ibu tadi deskripsinya. Di mana memang betul. Jadi tes diagnostik itu pun juga ada kognitif dan non kognitif. Ya, tadi yang disampaikan Bu Anissa Hanum ya. Ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Jadi ketika kognitif otomatis yang dilihat adalah secara kognitifnya siswa, kemampuannya siswa secara kognitif. Tapi ketika non kognitif, maka tadi yang disampaikan oleh Bu Anissa Hanum tadi bisa dari sikap perilaku. Nah, ya. Oke, selanjutnya pada pertanyaan nomor 2. Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Silahkan. Apakah ada istilah lulus dan tidak lulus dalam tes diagnostik? Oke, Bu Ulfa Rosyidah dari madrasah mana Bu Ulfa? Dari Madrasah Min 12 Medan, Bu. Alhamdulillah. Ya, silahkan. Ini menurut saya ya, Bu. Menurut saya dalam tes diagnostik itu tidak ada istilah lulus tak lulus, Bu, karena di sini dia kan guru di sini kan fungsi dia kan untuk membantu guru menentukan ini udah bisa nggak kemampuan anak ini bisa nggak melanjut di pelajaran yang akan kita sampaikan apa enggak. Jadi di sini bukan ada, menurut saya Bu, bukan ada istilah lulus enggak lulusnya Bu, tapi lebih untuk diarahkan lagi. Oh ini belum tepat. Oh jadi harus kalau dia masih anaknya belum mampu mengerjakan tugas yang kita lihat nanti dia belum mampu, ini harus bimbingannya lebih banyak lagi, lebih ekstra. Kalau yang kelompok yang anak udah mampu, oh kan gampang. Jadi dalam pembelajaran menurut saya dalam diagnostik ini membantu guru supaya gampang mengelompokkan anak murid itu, Bu. Jadi nggak ada istilah lulus nggak lulus itu menurut saya ya, Bu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Satu lagi. Baik Bu, terima kasih. Satu lagi, silahkan. Ya, halo. Satu lagi. Biar ada setidaknya 2 jawaban, walaupun tadi yang dikatakan Bu Ulfa tadi itu juga sudah tepat. Ya, ada 2 alasan. Kita ingin mendengarkan 2 alasan. Silahkan. Ini berarti perlu ditunjuk ini ya. Oke. Oh, ini saja sebelum saya nunjuk, silahkan satu perwakilan dari Bapak-Bapak. Belum dengar sama sekali suaranya Bapak-Bapak ini hari ini ya. Silahkan. Oke.
Kenapa ini? Ayo banyak yang off cam. Halo, mana kameramu? Ayo. Bu Nur Laila sudah resen. Saya baru mau lihat kamera, ngecek kamera. Oke, silakan Bu Nur Laila. Bu Nur Laila dari madrasah mana? Saya dari Madrasah Nurul Hasanah wal Barokah, Bu. Oke, silakan Ibu. Menurut saya bukan di sini bukan hanya yang dinilai itu dari nilai saja, tapi hanya juga dinilai dari kemampuan. Jadi nggak ada kata tidak lulus ataupun lulus. Oke ya. Jadi jawabannya terima kasih Bu Nur Laila. Sudah tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar ya. Halo, mana kamera? Kalau saya tanya, mana kameramu? Jawabannya adalah ini kameraku, begitu ya. Oke. Mana kameramu? Ini kameraku. Aduh, Bu Ulfa suaranya keras sekali. Ayo, mana yang lain? Masa kalah ini sama Bu Ulfa ini. Ayo ya. Yang masih off cam, halo. Saya tahu Bapak Ibu sambil mengajar, enggak apa-apa sambil mengajar. Jadi kemarin itu sampai anak didiknya itu ngintip-ngintip sambil dada-dada begini. Ya tidak apa-apa. Memang sedang ada di kelas mungkin ya. Halo, mana kameramu? Ini kameraku. Yang mana? Yang ini. Oke, yang mana? Yang ini. Oke, terima kasih ya. Plus untuk Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan yang tadi ya. Saya harap masih bertahan ini ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu sambil on cam, nanti sambil minum, sambil ngemil, boleh. Ya. Jadi tes diagnostik tadi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu semuanya itu tadi sudah tepat. Ya, jadi digunakan ya untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Ya, tadi untuk mengelompokkan, ya. Kemudian untuk mengetahui kondisi awal, kemudian di awal pembelajaran atau di pertengahan atau di akhir, di awal sebelum pembelajaran. Nah, ini sudah tepat semua deskripsi dari Bapak Ibu tadi. Tujuannya adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Maka karena untuk mengetahui kondisi awal, maka sudah tepat sekali yang dijawab oleh Bu Ulfa dan Bu Nur Laila tadi ya. Tidak mungkin ada yang tidak, ada istilah lulus dan tidak lulus. Ya, karena kita di sini tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa. Jadi seperti dokter itu kalau ada yang sakit, kemudian baru didiagnosis. Sama, Bapak Ibu pun juga melakukan tes diagnosis, asesmen diagnosis ini. Jadi AKMI di sini juga untuk mengetahui apa kemampuan dasar siswa. Sebenarnya siswa saya ini kemampuan berliterasinya itu sudah sampai mana? Ya, ini adalah tujuannya. Nah, ada istilah AKMI dan ada istilah AN. Saya tahu sebagian besar yang ada di sini, madrasahnya itu sudah ada perwakilan yang untuk mengikuti AKMI atau bahkan sudah mengikuti AKMI walaupun belum ada yang mengikuti pelatihan. Maka silahkan sekarang kita saling sharing ya. Adakah yang mengetahui apa perbedaan dengan AKMI dan AK dan AN? Silakan diturunkan Bu Nur Laila raise hand-nya. Kecuali kalau ingin menjawab lagi, boleh. Bu Nur Laila, silakan diturunkan dulu raise hand-nya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Jadi kemarin saya tanya, apakah sudah ada yang pernah ikut AKMI? Nah, sebagian besar sudah ada. Cuma sekarang yang ini nih baru. Beda guru ya. Tetapi mungkin sudah pernah dengar-dengar atau di madrasahnya bahkan sudah dipraktekkan, sudah dikunjungi oleh instruktur visitasi. Nah, enggak apa-apa, setahunya saja dulu, apa menurut Bapak Ibu, apa perbedaan AKMI dan AN? Silahkan, Bu Anissa Hanum. Ya Bu, AKMI itu kan asesmen kompetensi Madrasah Indonesia. Iya. Kalau AN kan asesmen nasional. Walaupun mereka sama, itu ada literasi numeratif, tapi kalau AKMI ini dia menyinggung masalah-masalah keagamaan, disinggung lagi dengan beberapa sebentar Bu Anissa, ini sambil saya mencatat ya. Iya. Jadi kalau AKMI menurut Bu Anissa, asesmen kompetensi Madrasah Indonesia.
Ya. Nah, itu kan biasanya dia dilaksanakan oleh madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Bu, agak didekatkan Ibu, suaranya kecil. Oh iya, maaf Bu. Heeh. Nah, itu kan biasanya dilaksanakan oleh madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama. Iya. Kalau AN asesmen nasional. Mhm. Nah, ini dia dilaksanakan oleh seluruh sekolah, baik di bawah Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Nah, itu Mhm. sih Bu yang saya tahu. Dan Iya. biasanya soal-soal AKMI itu dia ada menyinggung ayat-ayat Al-Quran, seperti Mhm. itu. Disinggung Iya. lagi dengan nilai keagamaan. Kalau asesmen nasional kan tidak, dia hanya sebatas secara umum saja, baik itu literasi maupun numeratif, seperti itu. Aja sih Bu. Literasi, numerasi tadi ada pada? Dua-duanya ada. Oh, dua-duanya ada. Oke. Ya, gitu sih Bu kalau saya tidak salah. Iya. Ini sudah Iya, bagus sekali ini Bu iya, Anissa iya. ya. Iya, itu saja Bu. Pengetahuannya. Oke, Iya. terima kasih Bu Makasih Bu, ya Anissa. sama-sama Bu. Iya. Oke. Silahkan yang lain. Oke, Bu Rizky Amelia. Kita belum kenalan ini. Bu Rizky Amelia dari madrasah mana? Dari Miss Alfatin, Bu. Oke. Mohon maaf suaranya agak dikeraskan. Iya, Kemudian silakan apa yang Ibu ketahui tentang AKMI dan AN? Kalau AKMI itu asesmen kompetensi madrasah Indonesia yang merupakan penilaian terhadap kompetensi peserta didik pada sekolah madrasah di seluruh Indonesia Raya yang bertujuan sebagai pemetaan mutu pendidikan dan mengukur kompetensi peserta didik madrasah pada literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Literasi membaca, numerasi sains, dan budaya itu ada sangkut pautnya dengan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan kalau AN itu asesmen nasional yang dilakukan di seluruh sekolah, baik itu madrasah maupun sekolah umum. Oke. Ini saya ketahui. Oke, terima kasih Bu Rizky Amelia. Iya. Silahkan Pak Yoga. Pak Yoga ini dari madrasah mana, Pak? Dari Miss Habibur Rosyid, Bu. Oke. Silahkan Bapak. Perbedaan AKMI dengan AN, kalau AKMI itu kan Bu, satu dia punya Kemenak, kalau dia AN dia punya dari Kemendikbud. Yang saya tahu AKMI itu dia kompetensi madrasah, dia menilai kompetensi peserta didik, sedangkan kalau AKMI sendiri itu dia lebih menilai tentang mutu pendidikan gitu, mulai dari inputnya, proses dengan outputnya Bu. Dan itu pesertanya mulai dari kepala madras, kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Iya. Terima kasih. Sudah keren ini jawabannya. Adakah yang mau menambahkan? Saya hari ini kenal dengan banyak ini di sini. Silahkan. Sudah cukup, Kak? Oke ya. Jadi, Bu Nisa, silahkan. Bu Nisa Hairani, dari madrasah mana, Ibu? Assalamualaikum, nama saya Nisa Hairani dari Madrasah Miss Modern Terkadang. Oke. Perbedaan AKMI dengan AN, AKMI adalah bentuk evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama untuk mengukur kompetensi peserta didik madrasah dalam literasi numerasi, literasi sains, dan literasi sosial budaya. Sedangkan ANBK adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Nah, ini yang sama adalah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kemendikbud ini adalah sama-sama mengukur evaluasi. Yang perbedaan di dua pihak yaitu yang satu Kementerian Agama dan yang satu oleh Kemendikbud. Oke ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Nisa ya, Bu Nisa Hairani. Iya ya. Jadi alhamdulillah secara input ya sudah banyak yang mengetahui tentang tentang AKMI itu ya. Bahkan tadi disebutkan bahwasannya
AKMI di sini ada 4 literasi. Nah ya, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasannya pada AKMI di sini ada 4 literasi, yaitu yang ditekankan literasi membaca, sains, numerasi, dan sosial budaya. Ya, ini kemudian bahkan tadi Pak Yoga bagus menambahkan bahwasannya kalau AKMI ini untuk peserta didik, ya tepat sekali. Ya, jadi kompetensi yang diukur di sini adalah kompetensinya peserta didik ya. Sedangkan pada AN ya tadi ini mencakup juga sekolah, guru, nah kependidikan ya, pendidik ini ya, pendidikan itu ya. Jadi apa namanya? Selain itu tadi yang sepakat oleh semuanya di sini bahwasannya kalau AKMI di sini dari Kemenak, kemudian kalau AN di sini apa dari Kemendikbud yang juga diikuti oleh Kemenak ya. Kemudian apa namanya? Ada lagi istilahnya yaitu AKM ya. Jadi kalau AKM di sini fokusnya yaitu pada literasi membaca dan numerasi saja. Ya, tetapi kalau AKMI di sini tadi sudah dibantu oleh Bapak Ibu yang ada di sini ini 4 literasi ya. Keempat-empatnya di sini dibahas, tetapi kalau di AKM hanya apa namanya pada membaca dan numerasi saja ya. Kemudian tujuannya apa di sini ya? Agar literasi yang ada di madrasah ini bisa membangun karakter sosial budaya dan sainsnya siswa. Jadi karena tadi sudah dikatakan ada unsur keagamaannya, ada ayat Al-Qur'annya, begitu tadi itu ya. Siapa tadi Bu siapa tadi itu? Nah, ini. Ya, jadi ada unsur keagamaannya, Bu Rizky Amalia ya, tadi itu ya. Maka di sini berhubungan dengan sosial ya, bagaimana dengan adanya karakter siswa peserta didik kita dari madrasah ini mampu terbangun karakter sosial budayanya dan sainsnya sehingga pada kurikulum merdeka di sini akan mampu secara kompetensi ini meningkatkan profil pelajar rahmatan lil alaminnya. Jadi ini semuanya berkesinambungan, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Jadi yang tadi kita diskusikan, saya coba perkecil Bapak Ibu ya. Ya. Jadi tujuan dirancangnya AKMI di sini adalah sebagai instrumen penilaian yang bermanfaat untuk perbaikan sistem pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang diperbaiki bukan hanya secara pribadi, secara individu saja tidak, tapi sistem pembelajaran. Maka Bapak Ibu di sini nanti akan juga belajar tindak lanjut setelah mengikuti pelatihan, ya. Kenapa? Karena sistem pembelajaran ini Bapak Ibu nanti yang akan mengimplementasikan langsung di madrasah. Ya, dari berbagai level mulai dari kelas, madrasah, kabupaten, provinsi maupun nasional, ya. Maka hasil AKMI-nya nanti berupa apa? Rekomendasi. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah melihat hasil AKMI tahun-tahun kemarin ya. Jadi selain di sana ada laporan hasil AKMI, di situ juga ada rekomendasi. Ya, bagaimana apa bunyi rekomendasi yang ada di sana, otomatis nanti akan dipraktekkan, ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu guru ya untuk kemajuan belajar peserta didik kita. Ya, di sini umpan balik ini akan menjadi bahan acuan dalam mengintervensi proses pembelajaran di madrasah. Jadi karena ada umpan balik nanti Bapak Ibu guru harus ini, nanti ada rekomendasi, nanti bunyinya begini-begini. Nah, ini akan mengintervensi proses pembelajaran Bapak Ibu yang ada di madrasah. Oh, berarti diskusinya harus ditingkatkan. Oh, berarti keaktifan siswa harus ditingkatkan. Nah, inilah yang akan berpengaruh dalam pembelajaran Bapak Ibu guru nanti di madrasah. Ya. Selain itu, juga akan berpengaruh pada penyusunan dan perbaikan buku ajar. Ya, bahkan kebijakan lainnya.
termasuk kebijakan moderasi beragama. Kenapa? Karena ada literasi sosial budaya. Tadi ya, kita sudah sempat singgung sedikit ya. Di sini pada bidang moderasi beragama akan masuk ke dalam literasi sosial budaya. Tapi pada praktek keagamaan nanti akan masuk dalam literasi membaca. Ini nanti akan Bapak Ibu pahami karakternya selama mengikuti pelatihan. Fungsinya apa? Ya, agar dapat Bapak Ibu gunakan sebagai bahan pijakan untuk melakukan tindak lanjut yang tepat ya, sesuai dengan kekuatan dan kelemahan peserta didik. Kenapa? Karena setelah tes diagnostik akan keluar hasil, lalu Bapak Ibu tahu, oh rupanya kekuatan siswa saya ada di sini, kelemahannya ada di sini. Ya, lalu berarti tindak lanjutnya nanti harus saya lakukan seperti ini. Nah, inilah yang Bapak Ibu nanti akan tindak lanjuti. Maka di sini ya, AKMI untuk peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, ya di sini AKMI sebagai asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Kemudian akan keluarlah hasil AKMI. Ya, di sana nanti ada informasi, lalu akan ada rekomendasi yang mana di sana nanti akan ada alternatif solusi perbaikan pembelajaran. Ya. Maka dari itu di sini ada pelatihan tindak lanjut. Ya, jadi setelah ada hasil AKMI-nya tahun kemarin, Bapak Ibu di sini mengikuti pelatihan tindak lanjut. Ya, ini adalah komponen yang nanti akan komponen kompetensi daripada AKMI yang akan Bapak Ibu lihat nanti di selama pelatihan 1 minggu ini. Ya, di literasi membaca di sana ada kompetensi menemukan dan mengakses. Untuk kompetensi 1, menginterpretasikan dan mengintegrasikan, mengevaluasikan dan merefleksikan. Kemudian pada numerasi ada merepresentasikan objek, menerapkan strategi, menalar dan memberi alasan. Pada literasi sains ada kompetensi menjelaskan fenomena secara ilmiah, mengevaluasi dan merancang pendidikan penyelidikan ilmiah, menafsirkan data dan bukti ilmiah. Pada literasi sosial budaya ada kompetensi menemukan dan menjelaskan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Karena ini adalah pertemuan pertama, maka harus saya bacakan. Untuk selanjutnya, ya Bapak Ibu akan sudah terbiasa dengan komponen kompetensi yang ada pada keempat literasi ini. Ya, nah ini adalah multi stage tentang kompetensi kita. Bapak Ibu yang di sini ada di Madrasah Ibtidaiyah, MTS atau Madrasah Aliyah? Madrasah Ibtidaiyah, Bu. Ibtidaiyah, Bu. Oke ya. Sudah ya, berarti ini Madrasah Ibtidaiyah semua ya. Berarti saya akan fokuskan yang ada di sini. Ya, di MI ya. Di sini standarnya adalah MI di sini CK itu capaian kompetensi. Ya. Jadi CK kita singkat dengan CK. Ada CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6, CK7, CK8, CK9. Ya. Tetapi pada tingkat madrasah ibtidaiyah di sini hanya sampai pada CK5. Standar siswa madrasah ibtidaiyah ada di CK3. Ya. Setelah keluar hasil AKMI, wah ternyata siswa saya sudah ada di CK3. Di situ ada rekomendasi. Rekomendasi itu pasti akan mengarahkan Bapak Ibu pada CK4. Kenapa? Karena di hasil AKMI siswa Bapak Ibu sudah sampai di CK3. Tetapi kalau misalnya CK3 dan ini belum sampai di CK3, maka rekomendasi yang dikeluarkan adalah di sini Bapak Ibu akan diminta untuk menguatkan dulu di CK2. Karena belum nyampe di CK3. Belum sampai di CK2, maka harus diturunkan kemampuannya di CK1. Ya. Kalau misalnya ini Bapak Ibu ternyata peserta didiknya sudah sampai di CK4, maka rekomendasi nanti Bapak Ibu harus dilakukan peningkatan agar mencapai CK5. Ya. Jadi ini adalah berdasarkan apa? Hasil tes diagnostik. Setelah keluar hasil tes diagnostik sudah sampai di CK berapa?
Kalau di CK3 maka ditingkatkan CK4. Sudah sampai di CK4 ditingkatkan di CK5. Kalau ternyata CK3 belum mampu, maka harus diturunkan dulu, dikuatkan dulu di CK2. CK2 belum mampu, ternyata harus dikuatkan dulu di CK1-nya, baru naik ke CK2. Ya, jadi ini adalah desain multi-stage yang akan menjadi panduan Bapak Ibu nanti selama melakukan tindak lanjut. Ya. Nah, ya di sini desain capaian kompetensi AKMI di sini ya berjenjang. Jadi ada CK1, CK2, CK3, CK4 dan CK5 untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Di sini apa yang ditunjukkan dari CK1 sampai CK5 ini adalah kompetensi pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa putus Bapak Ibu ya. Sudah anak didik saya sudah sampai di CK3 kan sudah MI, sudah standar, sudah selesai. Bukan. Bagaimana kita menindaklanjutinya agar mencapai CK lebih tinggi, CK tingginya lagi. Ya, di sini loh. Ini MTS kok juga ada CK3. Nah, padahal tadi MTS ini CK5. Ya. Jadi peserta didik MTS pun juga tidak semuanya akan standar di CK5. Kalau kompetensinya belum mencapai. Maka kalau belum mencapai di CK5, walaupun di MTS harus dikuatkan dulu di CK4. Ya. Jadi nanti seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya walaupun sudah tingkat MTS ini ya. Artinya ketika anak didik kita yang di MI sudah sampai di CK4, berarti sudah bisa dong ada di kompetensinya siswa tingkat madrasah sanawiyah, bisa. Ya. Ini karena apa? Karena ada tindak lanjut, ada kelanjutan, berkelanjutan, ada kata berkelanjutan di sini, maka tidak terputus berapapun kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Oke, sebentar saya turunkan dulu, sepertinya ini kok tambah cuma 23 ini anggota Zoom-nya ini ya. Ayo, Bapak Ibu silahkan dinyalakan lagi mikrofonnya. Ayo, Bapak Ibu masih baru jam pertama. Iya, silahkan. Ini 23, ini harus saya screenshot ini karena tadi sudah 27, sekarang turun 23. Ya. Saya kirimkan ke grup. Jadi Bapak Ibu diharapkan keikutsertaannya dari awal sampai akhir Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya di awal saja nanti di akhir-akhir enggak apa-apa keluar, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hasil ini nanti Bapak Ibu yang akan membaca. Ya, bukan yang ikut pelatihan, bukan yang tidak ikut, nanti bisa jadi Bapak Ibu akan dijadikan bahan rujukan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Ya, jadi saya harap semuanya ikut awal sampai akhir ya, tidak seperti ini ya. Tadi awal masuk 27, kemudian ke sini 23. Ini ya. Sudah saya masukkan di grup ya. Oke ya, nanti di dinamika kelompok Bapak Ketua kelas harap bisa untuk Pak atau Ibu ya, ketua kelasnya nanti untuk bisa mendata. Jadi biar bisa manggil teman-temannya yang mungkin ada ini ya, keluar Zoom ini ya. Karena yang keluar 5 ini. Oke, Bapak Ibu ya. Ini refleksi 10 menit ini sudah cukup ya. Jadi tadi kita sudah banyak membahas tentang maksud dan tujuan AKMI, maksud dan tujuan tes diagnostik, lalu kemudian juga fungsi AKMI sebagai tes diagnostik di madrasah. Silahkan, siapa yang menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3, bebas tidak urut, tidak apa-apa, raise hand. Oke, Bu Nia. Bu Nia akan menjawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 1, Bu. Oke, silahkan Bu Nia. Maksud AKMI adalah Akademi Kompetensi Madrasah Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah. Kemudian juga sebagai mengukur kompetensi peserta didik, baik itu literasi membaca, literasi sains,
literasi numerasi, dan literasi sosial budayanya. Oke. Terima kasih Bu Nia. Pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Silahkan. Tinggal pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Bu Siti Fatimah kita belum kenalan ini. Oh, ini dari Miss MT Azaki. Silahkan Bu Siti Fatimah menjawab pertanyaan nomor berapa? Halo, Bu Siti Fatimah. Halo. Halo. Oke, sudah dinyalakan mikrofonnya Ibu. Silahkan menjawab pertanyaan yang nomor berapa? Suaranya sepertinya tidak keluar ini. Iya ya. Nanti di dinamika kelompok juga akan ada diagnosis untuk kesiapan pelatihan ya. Jadi mungkin bisa nanti didiskusikan, ditanyakan nanti. Bu Siti Fatimah suaranya belum keluar ya. Mungkin bisa dituliskan di chat Zoom. Ya. Tapi nanti dikonsultasikan dengan instruktur ketika membahas tentang kesiapan pelatihan. Oke, Bu Siti Fatimah, oke ya. Silahkan yang lainnya sambil menunggu jawaban Bu Siti Fatimah di chat Zoom. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada kendala seperti ini, mikrofon ya, keaktifan Bapak Ibu tetap diminta. Jadi silahkan boleh dijawab di chat Zoom, ya. Silahkan, karena Bu Siti Fatimah masih proses. Oke, Bu Sri. Bu Sri menjawab nomor berapa, Ibu? Nomor 2 atau nomor 3? Mikrofonnya dinyalakan, Ibu. Bu Sri, silakan Bu Sri. Saya akan mencoba menjawab yang nomor 2. Iya, silakan. Fungsi apa maksud dan tujuan tes diagnostik itu, kalau menurut saya sih agar lebih mengidentifikasi masalah dan kesulitan siswanya itu. Jadi kita gurunya ini dapat menyimpulkan atau membantu merencanakan pembelajaran untuk siswanya. Oke. Terima kasih Bu Sri. Oke, selanjutnya Bu Dwi Wulandari. Bu Dwi Wulandari nomor 3. Boleh nomor 3. Iya, silahkan Bu Dwi. Kalau menurut saya, fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Artinya dengan AKMI ini, dari hasil yang kita peroleh dari pelaksanaan AKMI, kita sudah tahu, oh ternyata siswa di madrasah kami ini kurangnya di bagian literasi membaca. Seperti itu kan. Nah, jadi dengan adanya AKMI tersebut, guru lebih tahu perbaikannya harus gimana nih yang dilaksanakan. Mana fokus perbaikan untuk siswa yang ada di madrasahnya dari hasil AKMI yang udah diperoleh. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih sekali semuanya Bapak Ibu ya. Tadi yang sudah menjawab, di sini saya tambahkan, jadi sudah tepat sekali Bapak Ibu sudah merangkum semuanya ya. Saya tambahkan sekali sedikit di sini ya. Jadi apa namanya? Selain dari tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya, jadi ada satu di sini adalah ketika hasil tes diagnostik itu sudah keluar, tadi Bapak Ibu sudah katakan akan direkomendasikan, kemudian melakukan tindak lanjut dan lain sebagainya, melakukan perbaikan mutu ya, tadi kata Bu Nia ya. Jadi apa? Bagaimana perbaikan mutu itu dilakukan dengan melakukan penguatan literasi selama proses pembelajaran. Ya, jadi proses pembelajaran itu nanti akan dikuatkan dengan menggunakan penguatan literasi, melihat literasi yang mana ini yang mau dikuatkan. Nah, ini melihat hasil dari tes diagnostik. Ya, ini saya tambahi sedikit tadi ya. Walaupun tadi secara keseluruhan sudah tepat jawabannya. Oke ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama.
Semoga program ini membawa berkah, membawa rahmat untuk semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, Bapak Ibu semua. Oke, salam AKMI. Ada 3 menit ya. Ayo, silahkan. Nyalakan kameranya. Ayo. Oke, kita akan salam AKMI. Jadi begitu saya bilang salam AKMI, Bapak Ibu tangannya 2 begini, diletakkan di bahu, ya. Jadi ketika saya bilang salam AKMI, AKMI Indonesia. Jadi Bapak Ibu sampaikan bilangnya AKMI Indonesia, yes, 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 3 kali ke atas. Ya, sudah siap? Oke. Mungkin kalau saya nanti masuk kelas ini lagi, saya tunjuk ketua kelas. Untuk sekarang saya pimpin dulu ya. AKMI Indonesia, salam AKMI. Gimana? Indonesia, yes, yes, yes. Indonesia, yes. Mikrofonnya kita nyalakan dulu semuanya. Oke, biar keluar semua suaranya. Iya. Salam AKMI. Salam AKMI. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aplaus untuk semuanya ya. Keren sekali pagi ini. Oke ya. Bu Yana, Bu Mira, Bu Sari, Bu Siti Fatimah, Bu Robiatul ya. Ini kita tunggu on cam-nya agar bisa saling silaturahim lewat media virtual. Ya, itu saja dari saya. Saya tutup ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk live Zoom. Setelah ini akan ada instrukturnya, jadi Bapak Ibu jangan ikut live juga. Nah ya, sampai nanti jam 12 ya. Schedule-nya, jadwalnya nanti akan disampaikan pula nanti ketika overview, materi overview ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan ke kelas lain, maka saya izin untuk live Zoom dulu.